Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mama Zai. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang mengatur keuangan di awal pernikahan. Sebenarnya aku mau tanya dong nih sama teman-teman, pernah nggak sih kepikiran waktu sebelum menikah untuk ngebahas ini? Mungkin itu menjadi sesuatu yang sensitif untuk dibahas, tapi sebenarnya penting banget. Karena sebenarnya masalah keuangan dan ekonomi itu sering banget dianggap sepele. Sama juga kayak aku dulunya juga gitu. Padahal keuangan dan ekonomi itu menjadi faktor yang paling penting dan sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Nggak sedikit rumah tangga yang sering cekcok karena hal ini yang kita anggap sepele. Tapi balik lagi, ada juga pasangan yang selalu baik-baik aja dan harmonis aja meskipun mereka nggak pernah ngomongin ini, tapi bukan berarti ini nggak bakal jadi bumerang atau duri dalam daging yang sewaktu-waktu bakal meledak dan akan mengeluarkan nanah. Jadi sebaiknya untuk mewanti-wanti ya udah kita omongin aja, karena perjalanan hidup rumah tangga itu perjalanannya panjang banget, bukan cuma hal ini tapi banyak hal lain yang harus diurus. Kalau ini aja nggak selesai, gimana mau urusan yang lainnya? Oke, langsung aja aku mau kasih tahu hal apa aja yang bisa kita terapin di awal-awal pernikahan. Yang pertama itu kita penting banget untuk mendiskusikan kebutuhan seperti kebutuhan pokok, makan, dan tempat tinggal. Jadi mungkin awal-awal pernikahan tuh sering banget yang anggap sepele tentang ngebahas tentang tempat tinggal, tapi ini berpengaruh banget bagi kewarasan seorang istri. Mau tinggal sama mertua atau ngontrak atau mau ambil KPR perumahan, itu menjadi keputusan masing-masing pasangan. Yang penting itu udah menjadi keputusan bersama, dan untuk kebutuhan itu udah diskusiin sama-sama juga. Terus juga yang kedua ada anggaran budget. Yang ini penting juga, karena kalau kita nggak tahu anggaran yang harus dibudgetin itu berapa, gimana kita mau ngebagi-bagi atau memilah-milah untuk apa aja pengeluaran kita mau pakai gitu. Dan yang ketiga, tentukan bendahara atau sang pengendali keuangan dalam rumah tangga. Di sini terserah mau suami atau istri. Kalau aku jujur di awal pernikahan itu suami yang pegang, karena aku ngerasa kayak masih boros dan sering banget jajan yang enggak beraturan lah. Intinya aku belum bisa banget ngatur uang, jadi aku percayain ke Pak suami, dan ini menjadi hal yang enggak masalah juga buat aku karena aku ngerasa nyaman dengan ini. Karena juga waktu itu aku tinggal sama mertua, jadi aku lebih kayak ngerasa aman aja kalau anggarannya tuh dipegang sama Pak suami. Jadi kayak nggak ada pertanyaan uangnya kemana atau gimana gitu ya. Mungkin yang tinggal sama mertua ya tahu lah ya. Dan untuk yang keempat, sediakan satu wadah utama. Nah, di sini misalnya ada rekening istri dan suami. Tentu ini mana yang bakal jadi wadah utama untuk tabungan dan mana yang untuk khusus kebutuhan gitu. Jadi jangan sampai kecampur aduk gitu loh. Dan kalau misalnya si istri itu punya pendapatan, itu juga kita penting untuk membagi pengeluaran. Misalnya ada penghasilan istri, itu disepakatin untuk apa, digunain untuk apa. Misalnya kalau penghasilan Pak suami itu khusus untuk kebutuhan yang lebih besar seperti biaya bulanan, atau kalau ada cicilan, atau kalau ada hal-hal lain yang bersifat mendadak gitu, mungkin bisa jadi. Dan kalau untuk kebutuhan istri, penghasilan istrinya itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang kecil-kecil seperti pampers atau kebutuhan lainnya, atau sekedar untuk me time istri sendiri juga nggak masalah. Tapi yang penting, walaupun uang istri itu adalah milik istri sendiri, tapi ya apa salahnya di awal pernikahan yang mungkin dalam keadaan ekonomi yang belum stabil, kita tuh saling ngebantu dan saling bersama-sama lah untuk saling menguatkan gitu ya. Terus yang keenam itu menabung minimal 10% dari pendapatan. Nah, ini tuh aku disayangin banget dulu nggak ngejalanin ini, karena jujur agak susah, karena aku tuh masih tinggal sama mertua dan ada adik yang masih sekolah juga. Jadi ya memang untuk tabungan kita belum terlalu lah waktu itu. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah semua tuh berjalan baik dan aman-aman aja. Ada aja rezekinya. Yang penting kita tuh selalu bersyukur dan selalu mencari rezeki yang berkah, bukan yang banyak. Karena kalau rezekinya itu udah berkah, walaupun jumlahnya belum banyak, tapi insya Allah itu bakal cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan ya, bukan keinginan teman-teman. Jadi kita harus tahu juga batas cukup kita, batas-batas kebutuhan kita, karena antara butuh sama keinginan itu kadang-kadang bedanya tuh tipis banget ya. Kadang kita tuh ngerasa itu tuh kita tuh kayak butuh banget, padahal kita cuma kepingin aja gitu, kepingin punya sesuatu gitu. Jadi ya lebih dipikirin lagi lah, sesuatu yang kita butuhin itu pasti bakal
Kalau aku sih prinsipnya gini, kalau emang aku butuh itu adalah sesuatu hal yang kalau aku nggak punya itu bakal ngeganggu aktivitas aku, itu baru aku butuh. Tapi kalau cuma sekedar keinginan yang nggak ada pun ya nggak masalah, dan itu bisa ditunda dulu gitu. Jadi aku biasain beberapa tahun kebelakang ini kalau misalnya lagi kepingin apa-apa ya aku tabung dulu, karena aku dan suami juga udah sepakat untuk menutup pintu-pintu hutang dan nggak mau tergiur dengan cicilan-cicilan apapun. Dan alhamdulillah hidup kita tuh jadi lebih tenang dan nyaman. Ya walaupun pendapatan masih naik turun ya nggak masalah ya, namanya juga rumah tangga itu pasti ada naik turunnya, dan itu jadi ya bumbu-bumbu pemanis lah nanti untuk bahan cerita mungkin di masa tua. Seandainya kita bisa melewati semuanya dengan baik, insya Allah kita semua juga dimudahkan dalam segala urusan. Dan aku doain juga teman-teman semua di rumah yang mungkin sekarang lagi diuji ekonomi atau apapun itu, aku kasih semangat terus. Yang penting kalian selalu berpikir positif dan tanamin mindset bahwa semua masalah yang kita hadapin itu pasti ada solusinya. Nah pokoknya intinya cuma segitulah poin-poin yang bisa kita terapin di awal-awal pernikahan. Dan buat teman-teman yang udah jalan pernikahannya kayak aku, alhamdulillah udah jalan tahun ke-6 ya. Jadi tuh udah lumayan lah ya kan. Walaupun banyak banget di luar sana mungkin yang pernikahannya udah lama, pasti banyak ya yang mungkin pengalamannya juga lebih banyak. Boleh dong sharing dan cerita-cerita masalah apa lagi yang dihadapi setelah tahun ke-6 ini. Aduh semoga dimudahin, semoga dilancarin, dan semoga selalu dikuatin satu sama lain, amin. Dan buat teman-teman di rumah juga yang mungkin umur pernikahannya bersama kayak aku juga, semoga kalian selalu diberikan keharmonisan sama pasangan dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah di video ini tadi aku udah masak. Jadi tadi pas aku masak itu kegiatan aku di siang hari, dan lanjut ini aku beres-beres rumah itu di kegiatan aku di malam hari setelah aku pulang dari toko, setelah ngebantu Pak suami. Jadi emang videonya ini loncat-loncat, maaf banget ya teman-teman. Jadi itu adalah poin-poin penting yang harus kita bicarain buat pasangan muda, pasangan baru. Yang pertama tadi diskusi di awal pernikahan, itu diskusi tentang kebutuhan, terus juga anggaran budgetnya itu juga dibicarain, terus juga tentuin bendahara dan sediain satu wadah utama, terus juga bagi-bagi pengeluaran dan menabung minimal 10%. Dan gak lupa juga untuk saling terbuka supaya semuanya tetap berjalan aman dan lancar. Nah segitu dulu video dari aku, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.